Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Welcome back on my channel GER Chemistry. Masih bersama dengan saya Gregorius Andika Rustiadi. Anak-anakku, di video pembelajaran kali ini mari kita simak bersama tentang materi molaritas larutan asam dan basa. Simak hingga akhir, lalu kerjakan tugas atau latihan soalnya di penghujung akhir video nanti. Baik, kita mulai dari definisi molaritas terlebih dahulu ya. Apa itu molaritas? Molaritas adalah salah satu jenis konsentrasi larutan, di mana molaritas ini menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Sekali lagi, molaritas adalah menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Satuan dari molaritas adalah mol per liter atau huruf M besar. Nah, rumus dari molaritas adalah sama dengan mol per V. Ya, mol dibagi dengan V. V ini adalah volume larutan. Sedangkan mol adalah jumlah mol zat terlarut, satuannya mol. Kalau volume itu satuannya liter. Jadi nanti kalau ketemu soal, Anda rubah dulu menjadi liter ya. Oke. Padahal mol itu sendiri memiliki rumus gram dibagi mr. GR per mr ini rumus dari mol. Di mana GR ini apa? GR ini adalah massa zat terlarut, satuannya gram. Sedangkan MR adalah massa molekul relatif zat terlarut, satuannya gram per mol. Oke, itu ya. Jadi M adalah mol per V. V-nya harus dalam liter. Nah, mol sendiri punya rumus gram dibagi dengan mr. Oke, kita lanjutkan. Nah, N sama dengan mol per V, di mana mol adalah gram dibagi dengan mr. Sehingga kita turunkan rumusnya, maka M adalah, karena mol tadi gram dibagi mr, maka M sama dengan gram dibagi mr. Nah, ini adalah rumus dari mol ya, dibagi dengan V, volume. Nah, kalau V-nya kita geser ke kanan, berarti menjadi seper V. Maka bisa kita rumuskan M sama dengan gram dibagi dengan mr dikali 1 per V. Ingat, V tadi apa? Volume larutan. Ya. Volume larutan. Satuannya adalah liter. Kalau volumenya dalam satuan mililiter, apakah boleh kita buat rumus yang lain? Bisa, seperti ini. M sama dengan gram dibagi mr dikali 1000 per V. Yang tadinya di atas 1 menjadi 1000. Kenapa? Karena liter ke mililiter kan dikali 1000. Maka yang di atas kita kali 1000. Nah, V di bawah ini sudah tidak dalam liter lagi. Boleh dalam mililiter. Ya. Kalau tetap dalam mililiter, maka pakai rumus yang ini. Gram per mr kali 1000 dibagi V. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Saya kira. Jadi N, molaritas, sama dengan GR, massa zat terlarut, dibagi mr, massa molekul relatif zat terlarut dikali 1000 dibagi V, volume larutan dalam mililiter. Jadi silahkan Anda mau pakai rumus yang mana. Kalau mau pakai rumus ini mol per V, molnya Anda cari dulu lewat gram dibagi mr. Nah, V-nya harus dalam liter. Jadi kalau soalnya dalam mililiter, berarti harus diubah dulu menjadi liter. Kita lanjutkan.
Bagaimana cara menghitung massa molekul relatif atau MR tadi ya dari suatu senyawa atau suatu zat terlarut? Bagaimana caranya? Nah, jawabnya yaitu dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara angka indeks dengan massa atom relatif atau AR dari unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa tersebut. Itu caranya ya. Masih ingat dengan angka indeks ya? Angka indeks itu adalah angka yang mengikuti suatu atom dalam suatu senyawa. Ya. Kalau angka indeksnya 1 tidak ditulis, ya. Tapi selain 1 pasti ditulis. Langsung saja kita contohkan. Contoh, berapa MR atau massa molekul relatif dari senyawa HNO3 asam nitrat? Berapa MR dari HNO3? Jika diketahui masing-masing AR, apa itu tadi AR? AR adalah massa atom relatif. AR dari H sama dengan 1, ARN 14, ARO 16. HNO3 ini terdiri dari satu atom H, di mana angka satunya tidak ditulis ya, indeksnya, satu atom N, dan 3 atom O, oksigen. Maka cara menghitung MR dari HNO3 yaitu sama dengan 1 kali ARH, karena jumlah H1, ditambah 1 kali ARN, N juga 1, indeksnya, ditambah 3 kali ARO, di mana O indeksnya adalah 3, sama dengan 1 kali 1, karena ARH 1 ya, ditambah 1 kali 14, ditambah 3 dikali 16, 1 tambah 14 tambah 48, berapa jumlahnya? 63. Satuan dari MR apa tadi di depan? Ya, gram per mol. Itu cara menghitung MR ya. Jadi terkadang dalam soal MR langsung diketahui, terkadang juga Anda harus mencarinya terlebih dahulu. Jadi jangan bingung ya kalau bertemu dengan soal. Contoh yang lain, berapa MR dari CaOH2? Jika diketahui ArCa sama dengan 40, ARO 16, ARH sama dengan 1. MR CaOH2 sama dengan indeks Ca berapa? 1, berarti 1 kali ArCa. Indeks O berapa? Indeks O 1, tapi ini dalam kurung 2, berarti indeks 1 dikalikan dengan di luar kurung ada 2. Jadi 1 kali 2 berapa? 2, berarti jumlah atom O ada 2, maka 2 kali ARO. Ditambah, begitu juga dengan hidrogen. Hidrogen sebenarnya di sini ada 1, tapi karena ini ada kurung 2, maka 2 ini milik O dan milik H. Maka H sama dengan 1 kali 2, berapa? 2. 2 kali ARH. Sama dengan 1 kali 40, ditambah 2 kali 16, ditambah 2 kali 1, sama dengan 40 tambah 32 tambah 2. Ketemunya adalah 74 gram per mol. Begitu cara menghitung MR. Setelah kita bisa menghitung MR suatu senyawa atau suatu zat terlarut, berikut kita ke inti dari pembahasan pada video kali ini, yaitu bagaimana cara menghitung molaritas larutan asam dan larutan basa. Kita mulai dari larutan asam dulu. Langsung kita ke contoh soalnya ya. Misalnya ada contoh soal seperti ini. Dalam setengah liter larutan terdapat 2 mol asam sulfat. Rumus dari asam sulfat adalah H2SO4. Lalu pertanyaannya, berapa molaritas larutan asam sulfat tersebut? Jawab ya. M sama dengan, rumusnya apa tadi di depan? Mol dibagi V. Kebetulan di sini sudah tersedia semua ya. Molnya ada 2 mol, sedangkan V-nya setengah liter. Sudah dalam
satuan liter. Maka tinggal kita masukkan saja angkanya. Mol itu sama dengan 2 mol, volumenya 0,5 liter atau setengah liter. Maka ketemunya adalah 4. Ingat satuan M tadi apa? Satuan M atau satuan molaritas adalah mol per liter. Berarti 4 mol per liter atau 4 M. Oke, contoh yang kedua. Untuk larutan asam yang lain, misalnya 6 gram asam cuka. Asam cuka rumusnya apa? CH3COOH. Ya. Dilarutkan dalam air sehingga volumenya menjadi 500 ml. Pertanyaannya, hitung molaritas asam cuka tersebut. Di mana diketahui ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1, ARO sama dengan 16. Jadi contoh 2 ini berbeda dengan contoh 1 ya. Di mana contoh 2 ini molnya belum ada. Maka Anda harus cari dulu. Lalu di sini volumenya juga tidak dalam keadaan liter tapi dalam keadaan satuannya mililiter. Maka bisa kita pakai atau kita gunakan rumus seperti ini. M sama dengan gram per mr dikali 1000 per V sama dengan gramnya berapa? Masanya 6 dibagi mr. Nah, mr siapa ini? Ya, tentu mr dari asam cuka. Mari kita hitung. C-nya ada berapa? Nah, di sini 1, di sini 1. Berarti 2 kali ARC, 2 kali 12. Ini menghitung mr ya. Ditambah hidrogennya ada berapa ini? Di sini 3, di sini 1. Berarti 3 tambah 1 berapa? 4. Berarti 4 dikali AR hidrogen. AR hidrogen berapa? 1. 4 kali 1. Ditambah oksigennya ada berapa? Ini 1, ini 1. Berarti 2 ya. 2 kali 6, 16. Ini menghitung MR di bawah ini. Sedangkan di atasnya apa tadi? Gram. Gram dibagi MR dikali 1000. Kita tidak perlu merubah volumenya menjadi liter ya. Karena kita pakai rumus ini. Dibagi 500. Maka sama dengan 6 dibagi hasil perhitungan MR setelah kita hitung ketemunya adalah 60 dikali 1000 dibagi 500 sama dengan 0,2 mol per liter atau 0,2 M. Jelas ya? Itu contoh menghitung molaritas larutan asam. Sekarang kita lanjutkan untuk contoh menghitung molaritas larutan basa. Kita langsung ke soal. Contoh 1. Dalam 250 ml larutan terdapat 0,4 mol natrium hidroksida. Natrium hidroksida itu salah satu jenis senyawa basa ya, atau larutan basa, NaOH rumusnya. Pertanyaannya, berapa molaritas larutan NaOH tersebut? Jawab. N sama dengan mol dibagi dengan V. Molnya sudah ada di dalam soal berapa? 0,4. V-nya dalam soal satuannya mililiter. Padahal kalau Anda menggunakan rumus ini, maka V-nya harus dalam liter. Diubah dulu ya. 250 ml diubah menjadi liter berapa? Dibagi 1000. Jadi berapa itu? 0,25 liter. Maka jawabnya 0,4 dibagi 0,25 sama dengan 1,6 mol per liter atau 1,6 N. Contoh 2. Sebanyak 17,1 gram barium hidroksida, rumusnya apa? Barium hidroksida BaOH2 dilarutkan dalam air sehingga volumenya menjadi 200 ml. Hitung molaritas BaOH2 tersebut. Di mana diketahui ArBa sama dengan 137, ArO 16, ArH sama dengan 1. Jawab. Kita mau pakai rumus yang mana nih? Nah, karena di sini belum ada mol ya.
belum ada mol, lalu ini volumenya juga dalam keadaan mililiter, maka kita pakai rumus yang ini saja. M sama dengan gram dibagi mr dikali 1000 dibagi dengan V. Gramnya ya, sudah ada 17,1, kita taruh di sini. mr, nah, ini jadi masalah ya. Jadi harus kita cari dulu mr dari apa? BaOH2. BA-nya ada berapa ini? 1. Berarti 1 dikali ArBa, 137. Ditambah ArO ada berapa? Maaf, unsur O ada berapa? Ada 2. Seperti tadi ya. Indeks O 1 dikali dengan 2 di luar. Maka ada 2. Dikali ArO berapa? 16. Ditambah 2, hidrogennya juga 2 ya ini ya. 2 dikali ArH. ArH berapa? 1. Dikali 1000 dibagi V. V-nya adalah apa ini? Mililiter ya. 200. Tidak perlu diubah menjadi liter. Langsung saja. Sama dengan 17,1. Setelah ini MR-nya kita cari, ternyata ketemunya berapa? 171. Dari 17,1 dibagi 171 dikali 1000 dibagi 200. Ini 0,1, ini 5. 0,1 dikali 5, 0,5. Satuannya apa molaritas? Mol per liter atau 0,5 M. Jelas ya? Itu cara menghitung molaritas baik larutan asam maupun larutan basa. Nah, sekarang kerjakan tugas dan latihan soal ini ya, supaya Anda terbiasa dalam menghitung molaritas baik itu larutan asam maupun larutan basa. Akhirnya seperti biasa, Pak Guru berpesan, never give up and fight till the end. Jangan pernah menyerah, terus berjuang dan belajar. Jadikan belajar itu sebagai suatu kebutuhan. Oke, terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.